Apakah sudah masuk? Dan untuk teman-teman yang belum on cam, boleh on cam ya. Halo Kang Rifki, terdengar suara saya? Ya, terdengar Ham. Siap. Baik Kang Rifki, enggak silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran Kang. Oke, ya. Sebelumnya saya maaf ya, tadi agak sedikit terlambat begitu ya, karena lagi di luar juga. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sebelumnya buat teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Pertama-tama yang saya hormati teman-teman panitia dan juga para peserta webinar ini. Dan juga yang saya hormati para narasumber kita pada siang hari ini. Sebelumnya marilah sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW atas segala perjuangan beliau, atas segala kerja keras beliau sehingga pada akhirnya kita dapat keluar dari zaman ketidakadaban menuju zaman yang beradab seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW, tokoh revolusi kita, tokoh Islam kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah, dapat dilanjutkan oleh kita ataupun semangat-semangat yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad itu masih bisa kita lanjutkan kembali sehingga pada akhirnya kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan pada sekarang ini. Terima kasih teman-teman panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sambutan. Ya, banyak yang saya bisa sampaikan begitu ya. Mungkin terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini ada juga teman-teman dari ketum-ketum Hima yang saya hormati, teman-teman ketua Hima dan juga founder-founder daripada XCZ ataupun dari Ruang ID yang sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang diselenggarakan pada hari ini, pada siang hari ini dapat memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Dan apa yang kita dapatkan, apa yang pernah kita pelajari, ilmu pengetahuan yang kita sudah pelajari, yang kita sudah dapatkan, itu bisa kita implementasikan dalam lingkungan kita yang sedang kita berada begitu. Saya bicara tentang 5.0 atau teknologi yang sangat pesat berkembang luar biasa ini memang sudah sepantasnya mahasiswa harus cepat tanggap, harus bisa beradaptasi lebih cepat untuk bagaimana bisa mencari ruang-ruang implementasi yang sehingga pada akhirnya itu bisa menjadi ruang pembelajaran buat kita semua. Mungkin itu saja ya sambutan singkat dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit berbicara di sini. Banyak yang saya bisa dapat saya sampaikan, tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Bilahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rifki Rashid
Untuk acara selanjutnya yaitu dari founder Indonesia Ruang Kita, yaitu oleh Kang Eki Fajar. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas, Kang, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah li sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tepat pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi banyak sekali nikmat. Salah satunya nikmat dalam berhimpun maupun berorganisasi. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahnya kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan panitia yang terhimpun dalam beberapa organisasi yang ada di Piksi Ganesha. Terima kasih banyak yang telah sama-sama bekerja dalam menyelenggarakan acara pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah mau berbagi ilmu dalam kegiatan webinar 5.0 dengan tema pentingnya kepemimpinan, pentingnya literasi bagi kepemimpinan di era disrupsi. Mengingat kita mungkin semua tahu ya, era disrupsi merupakan era di mana terjadinya perubahan secara cepat. Kalau kita telat, maka kita akan tertinggal. Maka apa sih pentingnya literasi itu bagi seorang pemimpin? Mengingat Indonesia di tahun 2020 naik 1 peringkat dalam hal literasi. Ya, meskipun masih banyak sekali kekurangan jika dibandingkan dalam 1.000 orang yang ada di Indonesia baca. Padahal dari semua negara maju, kebanyakan persentase daripada literasinya itu tinggi. Maka kegiatan seperti ini harus tetap dijaga, diberdayakan sebagai pemberdayaan daripada pemuda juga. Gitu. Tak banyak yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Tetapkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai beriman, berilmu, beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Eki Fajar, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi, pertama oleh Kang Khairul Anam SE, MEAKCA, yang akan dipandu oleh Najwa kepada Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Najwa Aulia dari Hima Analis Kesehatan yang akan membantu jalannya pada pagi hari ini. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga pada sehat ya, walaupun di masa pandemi ini. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Hoi, koordinator PPI Dunia 2020-2021 selaku pemateri di sesi pertama kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar kali ini. Materi kedua yaitu tentang pemimpin di perubahan. Cara memimpin apa sih yang cocok di era perubahan ini? Apakah kita harus menjadi pemimpin yang adaptif dan relevan agar dapat mencapai visi, misi, nilai-nilai organisasi yang bermanfaat dan efektif? Untuk lebih jelasnya, saya akan serahkan kepada Kang Hoirul Anam. Halo Kang Hoirul, apakah sudah ada di room? Assalamualaikum Kang.
Tunggu dulu sebentar ya, teman-teman. Assalamualaikum Kang Khoirul, udah ada di room? Mungkin masih persiapan ya teman-teman, ditunggu sebentar ya. Sama jangan lupa untuk format namanya. Nama underscore jurusan underscore asal kampus ya teman-teman. Assalamualaikum Kang Khoirul. Teman-teman di sini udah pada sarapan belum nih? Jawab atau kan? Udah. Belum. Lapar nih. Assalamualaikum Kang Khoirul. Waalaikumsalam. Halo Kang. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kang? Sehat, alhamdulillah. Gimana teman-teman Poltek? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum Kang Khoirul menyampaikan materi, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu ya. Oke, karena CV-nya bahasa Inggris, jadi saya bacain bahasa Inggris. Let me introduce the CV of presenter.
Name Hoirul Anam, SAMEAKCA. Address Kiwi 38. Telepon 08131 8109 694. Email hoirul.anam@bpk.go.id and my name Sherlock@gmail.com. Nationality is Indonesia. Place date of birth is Kendal, July 24, 1984. He earned a title of PhD in public policy from Charles University, Cambridge. August 2015 until December 2017. He earned title of Master of Economy from University of Indonesia. On August 2002 until October 2008, he earned title of Bachelor of Economy from University of Indonesia. On June 2011 until August 2012, he earned title Accountant and Chartered Accountant from Institute of Indonesia Chartered Accountant or IEI. On October 2005 until May 2009, he became an accounting officer for PT Pama Persada Nusantara in Jakarta, Indonesia. On June 2009 until the present, he is an auditor for the Supreme Audit Board of Republik Indonesia or BPK-RI Jakarta, Indonesia. He is a member of ASEAN Association for Public Administration or AAPA, the Indonesia Institute of Accountant atau Ikatan Akuntan Indonesia or IEI, and Indonesia Economists Association or Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia or ISEI. Oke, kepada Kang Hoirul Anam, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kang. Oke. Sudah ya? Sudah, Kang. Baik, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 24 jam PP Dunia. Terima kasih kesempatannya, rekan-rekan yang sudah memberi kesempatan kepada saya dari Youth Festival 2021. On behalf of Association Organization International Student Alliance in the World, saya mengucapkan terima kasih kesempatannya. Pada hari ini, pagi ini kita akan berdiskusi tentang materi yang diharapkan oleh panitia. Jadi panitia meminta saya untuk berdiskusi tentang menyampaikan materi kita bicara era disrupsi ya. Era disrupsi, sesuatu yang serba tidak pasti. Saya akan izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul bagaimana kita menjadi pemimpin, leader di era VUCA, terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas berkelanjutan. Jadi, how leadership can contribute to sustainability of Indonesian Golden Era 2045. Jadi, kita berpikir tentang 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, dan
50 tahun ke depan. Kira-kira apa yang akan dilakukan kita sebagai pribadi dan bagaimana Indonesia melihat dan menyongsong itu. Disampaikan oleh panitia tadi bahwa saya sedikit tadi tentang CV saya. Saya saat ini studi di Universitas Indonesia, S1, S2 di Universitas Indonesia, dan sekarang sedang menjalankan PhD study di Charles University, Kota Praha, Republik Ceko. Dan mungkin kalau teman-teman bertanya kenapa saya mengambil studi di Charles University, karena agak kurang terkenal ya kalau di kalangan mahasiswa Indonesia. Apa teman-teman tahu Albert Einstein? Kenal Albert Einstein? Mungkin bisa raise hand yang kenal. Tahu Kang, aman. Tahu. Jadi Albert Einstein itu setelah dari Zurich melanjutkan studinya dan mendapatkan gelar profesor di Charles University. Gitu. Jadi bolehlah saya ngaku sebagai adik kelasnya Albert Einstein meskipun selisihnya 1 abad ya, 100 tahun. Dan Einstein mulai menulis teori relativitas itu di Praha. Jadi di Praha itu ada House of Einstein. Jadi menjadi salah satu monumen bersejarah di sana. Karena banyak legacy yang Einstein lakukan ketika berada di Praha dan ketika kuliah di Charles University. Charles ini juga adalah salah satu universitas tertua di dunia. Sudah berdiri sejak tahun 1348, abad ke-13. Jadi ketika era Indonesia masih eranya Majapahit dan Gajah Mada, ribut perang untuk mencari kekuasaan, di Ceko udah mulai belajar, udah mulai kuliah. Di kita mungkin era itu masih belum pakai baju ya, kalau kita ngeliat film-film zaman dulu ya. Kita masih masyarakat yang sangat jauh sekali tertinggal. Saya sendiri sekarang di PPI Dunia menjabat sebagai koordinator Dewan Pengawas. Sebelumnya saya adalah koordinator PPI Dunia periode 2020-2021 dan ketua PPI Ceko 2019-2020. Apa itu sebenarnya PPI Dunia? Sedikit saya sampaikan kepada teman-teman. PPI Dunia adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia yang saat ini membawahi 60 negara di seluruh dunia. Yang syarat untuk menjadi anggota PPI Dunia sebenarnya mudah. Syaratnya adalah harus menjadi mahasiswa luar negeri. Jadi kalau masih kuliahnya di Indonesia masih belum bisa gabung ke PPI karena kita nggak ada PPI perwakilan Indonesia. Kita paling dekat adalah PPI Singapura, PPI Malaysia, ya. Dan PPI itu sendiri adalah salah satu organisasi tertua di dunia, di Indonesia ya, karena PPI ini diinisiasi oleh Bung Hatta di periode tahun 1921-1922, yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Yang salah satu ketua PPI yang paling dikenal oleh kita semua adalah almarhum Eyang Habibie, yang juga menjadi idola saya dan panutan saya, serta inspirasi saya kenapa saya pengen banget kuliah ke luar negeri. Beliau adalah ketua PPI Aachen di tahun 1957-1959. Aachen ini salah satu kota di Jerman. Jadi beliau adalah ketua PPI kota. Nah, kalau di PPI itu ada 5 level ya. Ada ketua PPI universitas. Jadi kalau nanti teman-teman kuliah lanjut di Jerman, kuliah di RWTH misalnya di Berlin University, itu bisa gabung di PPI Universitas, lalu PPI negara, lalu PPI kota, lalu PPI negara, ada PPI kawasan. Jadi di dunia ini ada 3 kawasan, Timur Tengah Afrika, Asia Oseania, dan Amerika Eropa, baru kemudian PPI Dunia. Jadi seluruh mahasiswa Indonesia di luar negeri tergabung di PPI Dunia. Jadi kalau dulu saya sebagai koordinator PPI Dunia, kalau ditanya saingan saya siapa ya, koordinator PPI Mars, PPI Jupiter, asal jangan PPI akhirat ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini yang mengikuti webinar kali ini, insya Allah kelak bisa melanjutkan studi ke luar negeri ya dari Politeknik Piksi ya, dan menjadi PPI. Dan kalau perlu nanti menggantikan saya sebagai koordinator
PPI Dunia. Jadi insya Allah bisa koordinator PPI Dunia dari teman Politeknik Piksi. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan saya, Kang. Amin. Siapa itu? Rifki, semangat betul dari tadi. Oke, teman-teman ya, kita looking forward ya, bagaimana Global Economic Growth Prediction di tahun 2050 nanti. Menurut report yang disampaikan oleh PricewaterhouseCoopers di tahun 2012, Indonesia berada di peringkat keempat dunia di bawah Amerika dan India secara GDP, PDB, ya, pendapatan domestik bruto. Apa itu pendapatan domestik bruto? Itu adalah seluruh output yang dihasilkan ya di suatu negara, kira-kira kayak gitu. Baik itu warga negaranya maupun warga negara asing yang ada di negara itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan metode purchasing power parity. Ini nggak main-main loh ya. Coba teman-teman lihat tabelnya. Kita jauh di atas Rusia. Rusia peringkat 10, di atas Inggris, di atas Jepang, bahkan di atas Jerman. Ya, ini menjadi challenge buat kita, challenge buat pemuda, challenge buat pelajar, buat student, bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi kepada Indonesia ke depan. Sepanjang tahun 2020-2021 ketika saya menjadi koordinator PP Dunia, saya mengajak seluruh mahasiswa Indonesia di luar negeri, kita berkontribusi kepada Indonesia. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada Indonesia, kita berdiskusi baik dengan beberapa menteri kabinet yang hadir di acara PPI dengan beberapa pejabat kementerian, kita memberikan masukan-masukan tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan. Bahkan di era saya, pertama kali PPI Dunia membuat satu buku yang bersifat komprehensif tentang membangun Indonesia ke depan. Jadi Sustainability 2045, bagaimana kita mencapai Indonesia Emas berkelanjutan. Kita membuat ada 12 buku kira-kira. Baik kita bicara ekonomi, teknologi, kesehatan, budaya, pendidikan. Nah ini si Agung nanya, kenapa Cina terdepan ya? Coba deh perhatikan sekarang bagaimana potensi Cina ya. Jadi kalau nanti kita bicara, nanti saya akan juga bicara tentang megatrend 2045, ekonomi Cina itu sekarang terdepan. Ya. Kalau dulu di era saya yang lahir di era zamannya apa dulu ya, film-film ya, Doraemon masih ya, sekarang masih. Di tahun 90-an, itu kita masih menganggap Amerika sebagai tokoh utama dalam ekonomi dunia. Tapi sekarang semua sudah beralih kepada Cina. Tahun 2010, saya berkesempatan untuk, tadi moderator sudah cerita bahwa saya lah auditor ya, saya auditor di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, semoga teman-teman tahu ya, BPK. Kita mengaudit waktu itu Kementerian Agama, sekaligus saya berangkat haji saat itu. Jadi melaksanakan ibadah haji sekaligus memeriksa bagaimana pengelolaan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Karena itu pertama kali, itu doa saya yang terwujud ya. Pertama kali saya keluar negeri, itu doa saya mudah-mudahan saya pertama adalah ke Mekah. Alhamdulillah saya terwujud itu. Saya ke Mekah, saya pengen banget beli barang itu. Berpikir, wah saya mau beli handphone, mau beli tasbih atau apa yang made in Mekah atau made in Madinah. Ternyata setelah saya cari di semua toko, semua itu made in China. Itu tahun 2010. Semua made in China. Siapa tadi? Agung Erwin Mulyadi, AKS. Nah, jadi China itu hampir mendominasi semua produk. Bahkan di Amerika sendiri, ya kalau teman-teman cari banyak barang di sana itu banyak made in China. Saya sering ngobrol dengan teman-teman di Amerika, Permias ya, nanya seberapa banyak kalian menemukan made in Amerika dibandingkan made in China. Mereka jawab 70% itu mereka temukan adalah made in China. Bahkan itu terjadi ketika saya di Ceko, di Eropa. Ya, saya mau ke toko-toko handphone ya, handphone di sana. Saya tanya toko handphone, mostly di sana itu yang jual kayak Xiaomi, Redmi, ada sih iPhone gitu. Kan iPhone udah bukan made in Amerika ya. Terus kemudian yang mahal itu, yang kemarin di band itu, nah itu semua dari Cina. Dan perlu teman-teman ketahui, bank terbesar di Ceko, bank terbesar nomor 1 di Ceko itu adalah Bank of China. Nah,
Itu mungkin menjawab ya sedikit ya Agung ya. Kenapa ekonomi Cina begitu luar biasa? Bahkan di Eropa sendiri 60% hingga 65% mahasiswa internasional itu berasal dari Cina. Ya, itu berasal dari Cina. Bisa coba teman-teman bayangkan betapa besar potensi ekonomi yang dihasilkan oleh Cina dan seberapa besar Cina bisa menghasilkan produknya. Karena kalau kita bicara PDB, itu adalah bagaimana output produk dari negara itu, warga negara itu. Luar biasa. Mereka ada 1 triliun lebih penduduk. Yang kalau itu bekerja, itu menghasilkan sesuatu kan dampaknya luar biasa. Ya. Nah, bagaimana cara sebenarnya salah satu mendorong peningkatan perekonomian atau PDB itu adalah dengan memanfaatkan bonus demografi. Ya. Kalau ditanya apa itu bonus demografi atau dividen demografi adalah kondisi di mana jumlah usia produktif itu lebih banyak daripada jumlah usia yang non produktif. Jumlah usia produktif itu umur berapa? Umur 15 sampai 64 tahun yang dianggap produktif dibandingkan yang tua-tua. Nah, mereka itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, hanya yang menjadi poin utama adalah bukan tentang bagaimana memanfaatkan bonus demografi, ya, tapi kemudian bagaimana bonus demografi ini bisa bertransformasi menjadi bonus ekonomi. Itu yang penting. Bagaimana kemudian orang per orang memiliki economic value added, menghasilkan sesuatu. Jadi kalau bonus demografi jumlah orangnya banyak, tapi tidak menghasilkan sesuatu, nggak kerja, dia hanya pengangguran, bukan bonus demografi yang kita dapat. Disaster demografi. Ya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan bonus demografi itulah dengan tingkat pendidikan yang lebih baik. Apakah tingkat pendidikan bisa berdampak terhadap kemajuan? Pertanyaannya, jawabannya ya. Catherine Grant ya dalam penelitiannya di tahun 2017 memperlihatkan bagaimana Republik Korea ya, Republik Korea Selatan tentunya itu di tahun 70 itu sama miskinnya, sama tertinggalnya kayak Tunisia, Kolombia, Ghana, Kongo. Tapi coba 40 tahun kemudian dan sekarang 50 tahun kemudian bagaimana ekonominya begitu melejit luar biasa. Siapa yang tidak kenal BTS? Siapa yang tidak kenal Samsung? Siapa yang tidak kenal Hyundai hari ini? Ya, siapa yang tidak pernah nonton drakor kira-kira di seluruh dunia? Itu saking mereka begitu maju dan begitu dikenalnya oleh dunia. Apa yang membuat mereka begitu luar biasa? Salah satunya adalah pendidikan. Mereka menginvestasikan diri mereka dalam pendidikan yang luar biasa. Banyak mahasiswa Indonesia di Korea, mereka tergabung dalam Perpika istilahnya atau PPI Korea, dan salah satu mahasiswa Indonesia sedang dia nuklir. Coba Korea itu bisa belajar nuklir, kita masih belum bisa secara menyeluruh ya mengajarkan tentang berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin kita belum kuasai secara penuh. Daniel Niamto sendiri dalam penelitiannya di tahun 2014 menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengkontribusikan terhadap kemajuan ekonomi adalah investasi dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena menurut Niamto kalau kita menginvestasikan dalam dunia pendidikan, maka labor productivity akan meningkat. Kalau labor productivity meningkat, maka ekonomi akan maju. Apa itu labor productivity? Ya kita personal, person to person. Tiap orang, bagaimana dia bekerja, itu dihitung sebagai PDB. Bagaimana dia menghasilkan. Ya, misalnya Agung gitu ya, nanti bikin startup. Berapa nilai startupnya dia? Itulah nilainya Agung. Misalnya di sini ada Salva, Aisyah, bekerja nanti sebagai dosen atau guru misalnya. Berapa penghasilan dia itu dihitung sebagai PDB. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana Indonesia unggul nanti 2045, semuanya akan tergantung pada kalian. Bagaimana kita memanfaatkan. Artinya tadi, percuma orang banyak, ya coba bisa dibayangkan teman-teman, kalau banyak orang semuanya pengangguran. Apakah negara akan maju? Ya tidak. Ya, bonus demografi tidak akan serta-merta berdampak terhadap kemajuan kalau tidak didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sulit itu. Global Innovation Index di tahun 2019 merilis laporannya memperlihatkan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 negara paling tidak inovatif kalau menurut saya. Ya, kalau dibilang inovatif ya peringkat 1 sampai 10 lah kira-kira kayak gitu. Malaysia itu peringkat 33. Singapura peringkat 8. Apa salah satu
parameter Global Innovation Index memberikan ranking terhadap negara-negara ini. Kenapa Swiss peringkat 1, Swedia peringkat 1? Salah satunya adalah high output technology. Kita belum punya, benar nggak? Ya, benar nggak moderator ya? Kita belum punya. Kita udah bisa bikin handphone sendiri belum? Belum ya? Belum ada handphone merek Garuda gitu. Merek putih misalnya, belum. Kita masih beli Oppo, Realme ya, Redmi dan lain sebagainya. Kita masih belum bisa menghasilkan teknologi canggih. Kita belum bisa bikin laptop, kita belum bisa bikin mobil. Jadi kita masih ketinggalan kalau kita bicara teknologi. Nah, ini coba teman-teman lihat. Kenapa itu terjadi? Kita bandingkan lagi misalnya dengan Korea. Kenapa Korea tadi begitu maju, begitu luar biasa? Orang Korea begitu inovasinya luar biasa, meskipun ya banyak hal negatif juga yang kita tidak perlu pelajari dari mereka. 95% atau 94,4% penduduk Korea itu kuliah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kalau Indonesia, ini teman-teman bisa lihat ya grafiknya, coba dilihat, hanya 36%. Kalau menurut data Kemendikbuddikti, yang kuliah di Indonesia itu hanya 7-8 juta orang. Artinya ada 20 juta lagi yang nggak sampai ke tingkat perguruan tinggi. Yang 20 juta ini sampai kemana? Hanya sampai SD misalnya, SMP, atau hanya SMA. Jadi kita masih lebih banyak yang nggak kuliah daripada yang kuliah. Jadi kalian ini yang kuliah itu beruntung karena memiliki kesempatan untuk sampai ke tingkat tinggi. Nah, bagaimana ini kemudian bisa berdampak kepada kemajuan Indonesia kalau ternyata masih banyak yang belum kuliah? Ini faktanya, ini challenge. Tentu kita memiliki tugas ya untuk bisa memperbaiki kontribusi pelajar dan pemikiran kita ke depan. Kita tidak sekadar hanya demo turun ke jalan, tapi bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi memajukan masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apakah dia seorang ekonom, apakah dia seorang lawyer, apakah dia seorang penegak hukum, apakah dia bekerja di bidang kesehatan, misalnya sebagai dokter, bidan, perawat, dan lain sebagainya. Karena tantangan kita ke depan luar biasa. Megatrend 2045, penduduk global, secara global itu akan mencapai 9,45 miliar seluruh dunia. Di mana sekarang sudah ada 7,5 miliar sekian. Artinya akan meningkat sekitar 2 miliar jumlah penduduk dunia. Dan urbanisasi global akan bergeser 65% ke arah perkotaan. Perdagangan internasional sudah tidak akan terelakkan, dan perekonomian dunia itu akan bergeser ke Asia, di mana 54% ekonomi dunia itu dikuasai oleh Asia nanti. 54%. Dan siapa saja negara itu? Ya Amerika, Tiongkok, Korea, Jepang, dan salah satunya juga bisa Indonesia. Tapi kembali, halo, apakah suara saya jelas ya, moderator? Sorry, tadi kayak nge-lag. Jelas, Kang. Ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita membangun Indonesia, bagaimana kita melihat challenge yang ada di Indonesia. Ya, Presiden Jokowi sendiri di tahun 2019 sudah buat visi Indonesia Emas 2045, dan saya sepakat dengan visi nomor 1, membangun sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi sudah saatnya kita meningkatkan kualitas diri untuk bisa berkontribusi lebih kepada Indonesia. Sebentar. Kok slide saya salah ini? Sorry. Oke, ya. Oke. Kira-kira itu ya tren Indonesia di 2045. Dan sesuai tema yang diharapkan panitia, kita coba akan menuju ke, saya tadi sudah bicara tentang background study ya. Apa yang akan kita akan alami di masa mendatang? Bagaimana kemudian sekarang sudah dikenal dengan era disrupsi, serba ketidakpastian, atau banyak yang menyebutkan sebagai era VUCA. VUCA ini sendiri sebenarnya istilah yang digunakan di bidang militer ya, di Amerika terutama, ketika militer Amerika berperang di berbagai wilayah di Timur Tengah, yang membuat satu istilah sebagai VUCA. Nah, bagaimana sebenarnya kita melihat suatu era disrupsi? Coba ini kita lihat ya, panah ini. Semua tidak jelas.
apakah kondisi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya. Bagaimana kemudian arahnya kemana? Hanya satu yang perlu kita pelajari dan pahami, bahwa setiap era, setiap tujuan itu membutuhkan suatu purpose. Ya, kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita? Artinya apa? Kita punya yang namanya goals. Kita harus punya goals. Kalau kita tadi sudah bicara tentang Megatrend 2045, kita bicara tentang bonus demografi dan Indonesia Emas 2045, maka goals kita sebagai pemuda dan pelajar dan mahasiswa, bagaimana kita berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045. Coba nih, kita lihat nih gambar ini ya, teman-teman bisa lihat semua. Mana nih yang kelihatan serius? Ya, ada yang paling serius ya, ada yang cuma nyengar-nyengir gitu. Ya, ada yang ketawa-ketawa, ada yang nih sebelah sini bahkan nggak ngapa-ngapain nih. Ini lomba apa? Lomba tarik tambang. Nah, itulah yang terjadi di dalam kondisi dunia sekarang. Ada situasi yang dimana kita menghadapi semua dengan serius dan well prepare. Tapi ada juga yang tidak ngapa-ngapain. Tapi perlu teman-teman ketahui, dengan adanya kondisi yang serba tidak pasti seperti ini, maka kita harus benar-benar bisa mempersiapkan diri. Siapa yang tahu akan ada bencana alam? Siapa yang akan tahu akan meletusnya Gunung Merapi? Tidak ada yang tahu. Mungkin BMKG bisa memprediksi. Tapi ketika letusan itu besar terjadi, tidak ada satupun manusia yang bisa memprediksi. Arah tujuan kita bisa beda-beda. Ya, yang satu mau ke barat, yang satu mau ke timur, yang satu mau ke selatan, yang satu mau ke utara. Dan itu bisa berubah suatu saat. Ya. Misalnya teman-teman punya tujuan ke Jakarta nih. Bisa aja nyampe Subang tiba-tiba berubah, belok kanan ke arah Semarang gitu. Karena suatu tujuan tertentu itu bisa saja terjadi. Itu yang hampir terjadi di era VUCA. Ya. Apa itu VUCA? Kita bicara tentang volatility, ya, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, volatility itu apa? Volatility itu kan kondisi ya, kondisi di mana sesuatu itu bisa berubah begitu cepat dan nggak bisa kita prediksi. Meskipun kita sudah membuat satu approximate ya, membuat suatu estimasi. Contoh paling volatil di saat ini apa? COVID ya. Siapa sih yang memprediksi COVID gitu? Siapa yang akan tiba-tiba kita di bulan Maret 2020 nggak bisa kuliah? Yang tiba-tiba kita dulu mungkin berpikir, wah pengen nih libur sekolah gitu. Ternyata tiba-tiba liburnya langsung udah hampir 2 tahun ya. Padahal kita mikirnya, libur seminggu 2 minggu gitu. Tapi sekarang udah hampir 2 tahun, dan kita hampir awal-awal 3 bulan pertama tidak bisa bertatap muka. Itu pun terjadi di negara Eropa. Ketika awal kondisi pandemi COVID, di Ceko itu kita benar-benar lockdown. Beda dengan Indonesia, lockdown masih bisa jalan-jalan. Kalau di Ceko lockdown benar-benar lockdown. Dan di sana, kalau teman-teman misalnya melanggar aturan, melanggar ketentuan tentang peraturan lockdown, apa yang terjadi? Didenda. Misalnya waktunya lockdown gitu ya, ini Ilham nih misalnya. Lockdown di Praha, tiba-tiba kelihatan dia keluar nih sama polisi, denda. Sedikit kok dendanya, 2 miliar kalau dirupiahin. Jadi di sana itu kita bukan takut sama COVID, ngeri sama denda. Kalau di Indonesia ya cengli lah. Itu kondisi yang terjadi ya. Kita bicara volatility. Nah, bagaimana istilah volatility ini bisa muncul? Itu kalau di zaman perang, jadi Amerika itu menggunakan istilah volatility itu, kita bicara tentang contoh misalnya seperti bom waktu. Ya, seperti kita memprediksi lawan. Misalnya Amerika nih mau perang ke Irak. Mereka punya nuklir berapa banyak? Kapan nih nuklir ini akan ditembakkan? Itu kan nggak pasti. Mungkin mereka punya alat untuk memprediksi misalnya, wah ini kayaknya alatnya baru jalan nih. Benar nggak? Alatnya baru jalan. Paling minggu depan nih baru ditembak. Jadi kita udah siap-siap. Tapi bisa saja
tiba-tiba nuklir itu ditembakkan saat itu juga. Benar nggak? Ya bisa ya. Ya, itu kondisi volatil. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri ketika misalnya kondisi sesuatu yang tiba-tiba berubah, yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Contoh sederhana kalau bikin webinar, ya. Jadi ini juga pelajaran ketika saya memimpin PPI Dunia. Ini buat panitia juga. Saya masa kepengurusan PPI Dunia itu hanya setahun atau 10 bulan ya, kurang lebih, nggak nyampe setahun, karena 1 bulan rekrutmen, 1 bulan pelaporan. Jadi 10 bulan kerjanya hanya 10 bulan. Dan teman-teman tahu berapa pengurus saya? Pengurus PPI Dunia era saya itu yang salah satu terbesar dalam sejarah PPI. Ada 431 pengurus di seluruh dunia dari 50 negara. Itu semua yang ngurusin mahasiswa Indonesia di luar negeri seluruh dunia. Saya punya 48 sekretaris. Jadi sekretaris saya 48 orang. Di mana di dalam kegiatan PPI dalam 1 tahun, kita ada 109 kegiatan. 10 bulan. Jadi 3 hari sekali ada kegiatan. Jadi kalau dibilang webinar, setiap 3 hari ada webinar. Setiap 3 hari ada webinar. Dan ada 375 meeting. Baik itu meeting evaluasi, meeting pra-kegiatan, maupun meeting lainnya. Ya kalau 10 bulan itu kan 300 hari ya. Jadi hampir tiap hari ada meeting. Nggak pernah nggak ada meeting. Dan tiap meeting ada notulensi. Jadi hampir tiap hari meeting. Selesai meeting hari di pagi ini, mungkin sore ada meeting. Besok lagi ada meeting. Ada meeting. Jadi saya mempersiapkan PPI itu untuk prepare terhadap workcase setiap kejadian, setiap kegiatan. Misalnya, dengan kondisi pandemi COVID, kita kan bisa ketemu orang kapan aja dengan Zoom ya. Saya bisa ketemu dengan Bayu di Zoom nih sekarang, dengan Iqbal Maulana Rozak nih di Zoom. Nah, volatility-nya adalah ketika misalnya jaringan si narasumber mati. Ya, bisa saja kan? Bisa saja. Bahkan kalau kita undang teman-teman di Rusia itu jaringannya agak kurang bagus. Di Rusia itu jaringan jelek sekali. Jadi kita ada prediksi kalau misalnya buruk, kita punya narasumber yang kedua untuk menggantikan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi jangan teman-teman berpikir dalam kondisi volatile itu bahwa semua itu akan sama saja. Bahwa semua itu akan berjalan dengan baik. Jangan. Ketika kalian buat acara, kegiatan, dan berpikir semua akan berjalan dengan baik-baik saja, itu adalah cara yang salah. Kita harus memprediksi kejadian terburuk. Ya, ini masukan ya buat moderator juga. Bisa saja misalnya moderatornya tiba-tiba hang, jadi harus ada moderator cadangan. Itu pernah terjadi. Nah, bagaimana strategi layer yang harus kita lakukan? Kita perkuat ya, agility of organization, agile. Kita harus adaptif. Organisasi kita harus adaptif. Jadi jangan monoton. Wah, kita punya tujuan ini nih. Mau nggak mau harus kita lakuin, tapi nggak memandang kondisi. Tetap harus kita agile. Baik itu tidak hanya organisasi, tapi juga orang, proses, dan proyek. Ini contoh terjadi di PPI. Saya kasih contoh ya. Saya punya program namanya PPI Dunia Membangun Desa. Kita mengumpulkan dana dari beberapa donatur. Kita akan membangun desa di Pongok. Desa Pongok itu ada di Bangka Selatan di Provinsi Bangka Belitung. Jadi kita akan menanam pohon, kita akan memberikan sumbangan gerobak sampah dan lain sebagainya agar desa itu terbangun, termasuk kita akan membangun perpustakaan. Ini ya target ya proyek. Lalu tiba-tiba PPKM terjadi. Bukan PPKM dulu namanya, PSBB ya? PSBB, sebelum PPKM ya, PSBB. Akhirnya kita nggak bisa ke sana. Apakah kita harus kekeh membatu bahwa kegiatan ini harus kita lakukan? Nggak bisa. Karena apa risikonya? Kalau kita ke sana ternyata di Desa Pongok tertular oleh COVID gara-gara mahasiswa yang dari luar negeri, apa nggak hancur nama organisasi kita? Akhirnya kita ubah proyeknya, anggarannya tetap sama. Waktu itu hampir 500-100 juta, kita rubah jadi paket isolasi mandiri. Kita serahkan kepada masyarakat. Ya, lebih bermanfaat ya, kira-kira kayak gitu. Nah, itu contoh ya. Contoh bagaimana kita agile terhadap kondisi. Agile itu adaptif. Kita harus siap dengan segala perubahan. Lalu yang kedua, kita bicara uncertainty.
Apa itu uncertainty? Nggak pasti. Ya, kalau di dalam Islam itu ada 3 hal yang paling uncertainty ya. Ya, kehidupan dan kematian, ya, jodoh, ya, nggak ada yang tahu. Apakah kita akan hidup sampai 50-60 tahun atau 30 tahun, kita nggak tahu. Apakah kita akan melihat Indonesia Emas 2045, kita tidak tahu. Ya, apakah setelah lulus kita udah pasti dapat kerja, kita nggak tahu. Intinya kalau kita bicara uncertainty itu bagaimana kita melihat bahwa masa depan itu sesuatu yang belum pasti. Ya, banyak berprediksi dan estimasi yang harus kita persiapkan. Ya. Itu tuh apa? Untuk kita menganalisis. Yang kita lakukan adalah menganalisis dan mengimplementasi skenario yang akan mungkin terjadi. Kita bisa menggunakan teknologi misalnya. Perlu ya. Karena apa? Jangan kita yakin. Misalnya si A dengan si B berpacaran. Wah, ini pasti menikah. Jangan. Ini sesuatu ketidakpastian. Wah, kita buat bisnis nih bareng-bareng. Kita masukin duit, misalnya si A, si B, si C, si D, masukin uang 100 jutaan. Wah, bisnis ini akan bagus, kita kasih kepercayaan. Jangan. Bisa aja salah satu dari si A, si B, si C, si D itu nipu dan bawa kabur uang itu. Mungkin nggak? Nah, mungkin. Dalam bisnis itu sangat mungkin sekali. Karena kalau sudah bicara uang, itu tidak ada saudaranya, katanya gitu ya. Sudah tidak ada saudara, sudah tidak ada teman ya. Karena bahaya. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan diri terhadap worst cases, kemungkinan terburuk bahwa ketidakpastian itu pasti terjadi, maka kalian bisa melakukan berbagai skenario, yaitu mempersiapkan plan A, plan B, plan C. Ya. Lalu kita bicara complexity ya. Kita bicara complexity itu bagaimana kita menginteraksikan berbagai elemen dan lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, terhadap inherently yang unmanageable. Apa itu inherently unmanageable? Itu adalah kondisi inherent, bawaan sesuatu yang unavoidable, yang unmanageable. Kita jadi perhatikan apa nih kira-kira yang tidak bisa kita manage dengan baik. Kita pegang dulu. Misalnya dalam satu organisasi ada 5 orang nih. 1-3 ini bisa diatur. Wah, yang 2 nih agak bandel nih, Bang. Nah, coba nih kita lihat nih yang 2. Tapi ini tetap harus dielaborasi ya. Bukan terus kemudian, wah yang 2 kita singkirin aja, Bang, kita copot aja, nggak gitu. Bagaimana kita mengelaborasikan yang manageable dan unmanageable. Lalu kita juga harus melihat kondisi lingkungan, ya, externality, terutama yang unavoidable, yang tidak bisa kita hindarkan. Contoh misalnya kita bikin kegiatan, lalu ada kondisi pandemi COVID, itu kan unavoidable. Kita harus ready. Ya, kalau dalam setiap kegiatan, setiap kejadian itu pasti ada risiko bawaan yang akan kita lihat. Apakah risiko bawaan itu ada di dalam kegiatan atau ternyata externality, pihak luar. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menganalisis, kita buat hipotesis, intervensi dan refleksi terhadap kegiatan itu. Jadi kita harus analisis, oh kira-kira kalau kita bikin kegiatan ini, kita bikin acara ini akan begini. Oh kalau begini kita harus begini. Nah kalau begini terjadi kita harus begini. Nah kira-kira gitu. Ya. Sama seperti nanti teman-teman bisa memprediksi, saya setelah lulus mau kerja, atau setelah lulus saya mau cari kuliah ke luar negeri. Nah yang harus saya lakukan adalah begini, dan begini. Nah kalau saya tidak bisa begini, saya akan begini. Nah kira-kira gitu. Ya. Jadi perlu dengan banyak prediksi. Dan yang terakhir kalau kita bicara FITA adalah ambiguity. Ya, ambiguity itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu itu yang nggak linear ya. Kalau nggak linear itu nggak begini, seperti kurva linear ya. Jadi kita tidak bisa tahu mana yang benar, kita tidak tahu bagaimana prediksi masa depan, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan kemudian bagaimana kita melihat bahwa ambiguity ini sebagai refleksi atas output yang akan kita hasilkan. Jadi misalnya buat acara
acara bakti sosial. Kalau bakti sosial niatnya adalah berkontribusi untuk masyarakat, maka kita harus siapkan protokol kesehatan dengan baik. Benar nggak? Jangan sampai kemudian bakti sosial ternyata berdampak terhadap penularan COVID, malah jadi satu klaster. Ya, jadi jangan sampai kita salah dalam membuat output atau outcome dari suatu kegiatan. Yang harus kita lakukan adalah ya ini ya, bagaimana kita mempersiapkan berbagai prediksi, baik itu secara short term maupun long term. Nah, apa yang berubah di era VUCA ini ya? Kalau zaman dulu semua dilakukan secara fisik, ya physical interface, semua dilakukan secara manual gitu. Sekarang sudah secara elektronik, sudah berbasis kepada teknologi dan internet. Kalau dulu semua dilakukan oleh mesin yang kita kelola, yang dijalankan oleh manusia, sekarang sudah pakai artificial intelligence. Ya, kalau dulu bisa dilakukan secara berkelompok, kumpul-kumpul bareng apa segala macam, sekarang semua orang sudah ngumpul, nggak perlu ada di luar, bahkan sudah bisa ngumpul di sosial media. Ya, kalau dulu segala sesuatu itu berdasarkan keputusan-keputusan, hipotesis-hipotesis, sekarang semua akan berdasarkan kepada big data. Ini yang terjadi di era disrupsi, ini yang akan terjadi di masa depan. Harus kita prepare, hati-hati teman-teman yang misalnya punya foto, punya apa yang bersifat negatif, agar hati-hati. Karena itu nanti di masa depan, kalau masuk dalam big data, masuk dalam satu environment yang lebih luas, orang bisa expose itu. Dan itu akan menjadi hal negatif buat kalian. Ini kita harus hati-hati ya. Nah, bagaimana ya, saya ingin masuk ke dalam per masing-masing VUCA di volatility. Bagaimana challenge kepemimpinan di volatility? Ya, kita harus melihat ya bahwa sesuatu itu akan berubah begitu cepat. Pertama, dan akan tergantung bagaimana respon kita. Ya, jadi faster and more rapid than our ability to respond. Tapi tetap kita harus siap respon. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita untuk membuat keputusan dalam kondisi paling sulit. Itu sangat penting sekali. Dan itu harus cepat. Ya. Lalu kemudian leadership di dalam volatile itu adalah adanya perubahan yang tiba-tiba. Karena keputusan itu tidak bisa sekarang kita siapkan keputusan untuk 2 tahun, 3 tahun. Dengan kondisi sekarang mungkin seminggu, 2 minggu itu bisa berubah. Ya, ini misalnya ketuplak nih, ketua pelaksana bikin acara. Wah, Bang, kita bikin acara fisik. Bisa. Nggak bisa pasti fisik. Kita harus siap yang daring, ya, online. Kenapa? Bisa saja sekarang sudah tidak ada PPKM, ternyata 2 minggu lagi ada PPKM baru lagi. Sekarang udah level 1, bisa jadi besok bisa level 2. Jadi suddenly benar-benar berubah tiba-tiba. Ya, dan ini pasti akan terjadi ya. Seorang pemimpin itu pasti akan stres, banyak banyak kegiatan yang harus dia pikirkan dan lain sebagainya, tapi harus ready terhadap itu, siap. Jadi jangan tiba-tiba stres langsung nggak mampu. Itu seorang pemimpin di era volatile, ya. Dan challenge-nya bagi seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia terus belajar dan merespon perubahan serta memanage segala sesuatu itu seefektif mungkin. Sehingga input yang kita berikan akan menghasilkan output yang maksimal. Inputnya 2, outputnya 10. Jangan sampai inputnya 10, outputnya 3, minus. Ya, oke. Dan kemudian kontrol dan komen perintah yang dilakukan itu benar-benar harus kita perhatikan bagaimana perubahan yang terjadi dan lingkungan yang disrupsi, yang serba tidak pasti. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara tentang uncertainty, seorang pemimpin itu kita akan melihat dalam kondisi ya bahwa kondisi uncertainty ini memang agak sulit ya kita pastikan, kita apa yang akan terjadi kita nggak akan pernah tahu. Nah, itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi kondisi bahwa ini hal tidak mungkin, hal yang kita harus persiapkan. Jadi kadang kalau sering disebut biaya lain-lain.
untuk memprediksi kegiatan yang tidak terduga. Itu perlu. Ya. Terus kemudian seorang pemimpin juga diharapkan untuk bisa menganalisis ya dan bertindak terhadap suatu kegiatan, suatu hal yang misalnya informasi yang diterima itu nggak komplit atau nggak cukup. Seperti misalnya bikin kegiatan nih, kita nggak tahu nih informasinya hanya 3 informasi, padahal kita butuh 10 informasi. Lalu karena 3 informasi kita dapat, kita kemudian nggak usah dilaksanain, nggak perlu. Nah, seorang pemimpin di era VUCA itu harus bisa tetap, oke, kita hanya punya 3 informasi, oke, kita jalanin. Dengan kita prepare apa yang kemungkinan terburuk. Ya. Lalu kemudian seorang pemimpin di era VUCA itu juga harus benar-benar melihat dan belajar ya apa yang terjadi di masa lalu ya itu belum tentu juga akan bisa terjadi di masa depan. Jadi belum tentu caranya sama, tapi kita bisa prediksi. Tapi belum tentu caranya sama. Ya. Belum tentu itu bisa kita lakuin. Misalnya kita berhasil di masa lalu, belum tentu itu akan berhasil di masa mendatang. Kira-kira kayak gitu. Ya. Terus hati-hati dengan informasi. Jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti bingung. Noisy. Akan membingungkan kita. Ya. Dan yang menjadi tantangan adalah menghubungkan antara data dengan data, informasi dengan informasi, agar itu bisa dipahami dan bisa menghasilkan satu outcome. Nah, kalau kita bicara tentang complexity, bagaimana leadership challenge-nya adalah memang ada kesulitan ya untuk kita melakukan sesuatu dan mendrive dot dan dot itu, karena dalam sesuatu yang kompleks yang seperti saya sampaikan tadi, misalnya ada orang yang manageable dan unmanageable gitu ya, bagaimana kita mengelola itu ya, tapi itu kita perlu lakukan agar bisa menghasilkan suatu output. Ya. Lalu kemudian kesulitannya adalah bagaimana kapan kita untuk memulai ya. Difficulty to know where to start to drive the change. Bagaimana kita akan mengelola perubahan itu. Ya. Ini yang perlu kita pikirkan. Kemudian bagaimana solusi baik jangka pendek maupun quick wins-nya, jangka panjangnya. Lalu mungkin bisa saja seorang pemimpin itu terkendala kegiatan ataupun kompleksitas yang pada akhirnya sesuatu itu menjadi terlalu cepat atau terlalu rumit untuk dilaksanakan organisasi itu. Dan perlunya ada mitigasi dalam setiap masalah, dan kita juga perlu berhati-hati dalam menganalisis menganalisis informasi dan data yang ada supaya kita tidak terlambat dalam mengantisipasi perubahan maupun kompleksitas yang terjadi. Lalu kalau di ambiguity, ya kadang kita seorang pemimpin itu saking rumitnya untuk membedakan outputnya dan outcome-nya dan apa yang akan mungkin kita bisa berikan dan kita bisa lakukan, itu dia gagal untuk memahami bagaimana signifikansi suatu event, suatu acara misalnya. Itu penting ya, itu penting karena misalnya teman-teman punya 3 kegiatan atau 5 kegiatan. Buat prioritas. Mana yang benar-benar paling penting. Jangan semua dianggap penting sehingga berantakan semua. Ya, itu penting. Untuk kita membuat suatu prediksi mana yang paling priority. Ya, memang ada risiko ya. Risiko mungkinnya cara-cara kita tidak efektif. Lalu kemudian pemimpin yang bingung ya, menurut saya bingung dalam bagaimana mengendalikan resource yang ada, dan akhirnya dia benar-benar out of context. Dan seringkali seorang pemimpin itu yang menjadi challenge di era VUCA hanya berdasarkan pemahaman dia pribadi yang sangat penuh dengan limitasi, batasan. Padahal informasi yang dia miliki belum tentu maksimal, tapi dia kekeh, udahlah ini yang terbaik, ya karena menurut persepsi dia, padahal belum tentu. Karena kita perlu di era sekarang itu gathering informasi, big data. Informasi yang maksimal dengan data yang maksimal, kita perlu untuk memaksimalkan semua resource yang ada sehingga hasilnya benar-benar
memberikan output dan outcome yang kita harapkan. Ya. Dan bagaimana lesson learn yang bisa kita pelajari, terutama dari militer Amerika tentang VUCA itu sendiri, yang di volatility yang kita harus lakukan adalah kita harus memahami data dan informasi, mengintegrasikan dan menganalisis data menjadi satu informasi. Jadi data-data yang ada, data ini, oh ini artinya ini, informasinya ini. Dan segera komunikasikan itu secara lebih awal, lebih cepat ya. Dan pastikan bahwa kita benar-benar paham kondisinya. Itu kalau kita volatile. Kalau uncertainty, kita harus gunakan perspektif yang baru. Jadi jangan yang oldish. Coba lihat kondisi ke depan, lebih fleksibel. Ya, nah ini penting ya. Glance back, look ahead. Jadi boleh ngelihat yang ke belakang, tapi bukan ngelihat. Kita nyelirik aja, sepintas saja. Jadi kan ini sebagai pelajaran, lalu kita harus look ahead, lihat ke depan. Apa yang kita bisa lakukan? Jadi jangan terlalu ngelihat ke belakang terus. Jangan kebalik ya, look back, glance ahead. Nanti nabrak itu kalau nyetir motor ya, banyak ngelihat ke belakang gitu. Nah kalau kita bicara complexity, lesson yang kita hadapi adalah kita harus kolaborasi. Ya, tadi itu ya, unmanageable dengan yang manageable orang-orangnya, kita harus kolaborasi. Ya, jangan melihat ya, jangan memastikan solusi yang permanen. Itu penting. Jadi jangan misalnya teman-teman, pokoknya kalau begini harus begini, kalau nggak begini jangan. Harusnya pokoknya caranya harus gini, jangan, nggak bisa. Di era VUCA kita nggak bisa memastikan suatu solusi. Solusi itu harus bergerak. Bisa saja hari ini kita prediksi solusinya A, ketika kita jalankan bisa saja solusinya B. Bukan berarti kita inkonsisten ya, tapi kita benar-benar berada di era VUCA yang kita nggak pasti. Dan jadi jangan nanti dihubungkan ketuanya ini nggak konsisten. Bukan nggak konsisten, tapi kita bagaimana siap untuk dibutuhkan di era VUCA, critical thinking, research skill, creativity, prevalent, ya, literasi. Literasi di bidang apa? Informasi teknologi, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang scientific, di bidang environment, ya, dan perlu kalian memiliki global awareness. Jadi paham tidak hanya kondisi dalam negeri, tapi kondisi luar negeri. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Asia. Sehingga kita bisa preventif terhadap kondisi yang akan terjadi di masa mendatang. Dan ini yang seperti saya sampaikan tadi, contoh bagaimana PPI Dunia mengadaptasi era VUCA dengan memberikan pemikiran tentang Indonesia Emas berkelanjutan 2045. Ya, setidaknya ada 12 buku yang kita hasilkan related dengan SDGs di bidang ekonomi, hubungan internasional, kesehatan. Di bidang ekonomi kita bicara bagaimana stimulus percepatan ekonomi nasional. Di bidang kesehatan kita bicara program vaksinasi. Ini yang dilakukan oleh PPI Dunia. Jadi meskipun kondisi pandemi COVID itu tidak menghalangi kita untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi jangan berpikir, wah kondisi pandemi COVID bang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini salah satu bukti bahwa PPI Dunia bisa. Ya. Dan di era pandemi COVID juga, meskipun kita sulit untuk bertemu, PPI Dunia berhasil membuat aplikasi. Yang aplikasi ini bisa teman-teman lihat di App Store atau Play Store, yang mana aplikasi ini digagas oleh PPI untuk menyatukan semua pihak. Apabila di situ juga nanti ada e-market, ada e-wallet, ada juga e-procurement. Jadi misalnya ada perusahaan nih BUMN atau PT yang mau cari pegawai yang berasal dari luar negeri, itu bisa masuk di aplikasi kita dan kita nanti akan bisa lihat, ada lowongan pekerjaan apa nih. Nah ini yang dilakukan oleh aplikasi ini, kita bekerja sama dengan Omega. Ini adalah bentuk bagaimana PPI Dunia beradaptasi dengan perubahan, dan terhadap perubahan itu kita manfaatkan teknologi. PPI Dunia menjadi organisasi pertama mahasiswa Indonesia yang
mendigitalisasi diri. Ini penting buat kami untuk kita juga mempersiapkan diri di era disrupsi. Terakhir dari saya yang bisa saya sampaikan dari almarhum Yang Habibie ya, bahwa sukses atau berhasil itu bukan milik orang pintar, orang cerdas, atau hanya milik orang-orang kaya saja, tapi milik orang-orang yang mau terus berusaha dan berjuang. Jadi harapan saya, teman-teman di peserta webinar kali ini, terus berjuang, terus berusaha untuk mencapai cita-cita, mencapai tujuan, sehingga apa yang bisa diharapkan ke depan, apa yang bisa dikomunikasikan ke depan, dan apa yang ingin teman-teman berikan untuk Indonesia maupun untuk diri sendiri bisa benar-benar tercapai. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah address saya bagi teman-teman yang ingin komunikasi baik di PPI Dunia, Velari maupun secara personal. Bisa diskusi tentang bagaimana kuliah ke luar negeri, bisa diskusi tentang apa yang bisa saya berikan masukan buat teman-teman, terutama untuk mendesain future kalian, masa depan. Kak, kira bagaimana nih saya harusnya ke depan? Saya enaknya bagaimana, bidang apa? Sepanjang saya bisa bantu, insya Allah saya akan jawab. Itu yang bisa saya sampaikan ya kepada moderator. Saya kembalikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand. Dan jangan lupa untuk menyalakan kameranya ya. Oke. Untuk Kang Ehen, boleh dinyalakan kameranya. Oh, Kang, boleh langsung. Langsung aja atau gimana? Ya, langsung perkenalkan diri dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Ehen Hendrawan, jurusan Manajemen Bisnis dari Fakultas Ekonomi, Kampus Piksi Ganesha. Mungkin izin bertanya, Kang. Tadi kan Akang menyebutkan gitu bahwa seorang pemimpin itu di masa sekarang itu bisa dibilang sangat sulit ya, Kang. Karena banyak perubahan-perubahan yang harus kita hadapi gitu tanpa kita prediksi. Nah, mungkin saya tarik ke ruang lingkup pemimpin dalam suatu organisasi karena memang saya juga sedang menghadapinya gitu, Kang. Karena saya di organisasi gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya, bagaimana seorang pemimpin dapat mengubah tolak ukur terhadap perubahan yang akan kita jalankan di dalam era 5.0 ini, Kang? Mungkin gitu, Kang. Saya dengarnya agak putus-putus. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya aja, sorry. Oh iya, Pak. Iya, Kang. Iya, Kang. Mungkin pertanyaannya, bagaimana gitu seorang pemimpin dapat mengubah tolak ukur terhadap perubahan yang akan kita jalankan dalam era 5.0 ini? Mengubah tolak ukur? Iya, Kang. Saya agak, ya. Oh. Membuat perubahan gitu. Iya, Kang. Oke. Thank you. Bagaimana moderator? Boleh langsung dijawab, Kang? Oke, baik. Jadi gini ya, teman-teman ya, kalau kita buat suatu tolak ukur perubahan, ya itu tidak bisa kita prediksi secara pasti. Karena kalau di dalam dunia riset itu sendiri pasti ada namanya deviasi. Ya. Tinggal seberapa jauh, as long as plan kita udah bagus. Misalnya buat acara nih, saya buat acara tentang program vaksinasi misalnya, atau program membangun desa seperti PPI. Ya. Seperti yang saya lakukan, acara PPI nih, membangun desa di Bangka Selatan, desa tertinggal gitu. Itu sudah kita prediksi setahun yang lalu, sejak November 2020. Bahkan pra-eventnya itu hadir juga Duta Besar Turki, beberapa senior peneliti dari universitas di Turki, lalu ada Bang Sandi Uno, lalu ada Pak Erick Thohir juga hadir waktu itu.
Itu sudah yakin itu kita pasti akan berjalan kegiatan ini. Tapi kemudian ada PSBB yang membuat kita harus meng-cancel dan merubah acaranya. Nah, seorang pemimpin di era sekarang, ya, kalau kita bicara 5.0 itu kan bicara society. Ya. Jadi kita itu harus fleksibel. Itu intinya, Ehan. Ya. Seorang pemimpin organisasi di era sekarang itu harus agile, harus adaptif dan fleksibel. Jadi jangan kekeh dengan rencana. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak boleh punya permanent solution. Seolah-olah kalau tidak ada itu, tidak menggunakan itu, kita tidak mau jalan, nggak bisa. Kuncinya adalah fleksibel dan adaptif ya, terhadap perubahan. Coba bayangkan teman-teman, saya memimpin organisasi yang di 60 negara. Yang mahasiswanya itu ada di mana-mana, mau ada di Amerika, mau ada di Rusia, mau ada di Eropa, mau ada di Timur Tengah, mau ada di Australia, yang saya tidak pernah ketemu satu sama lain. Bagaimana coba bisa dibayangkan saya mendrive mereka semua tetap menjalankan program saya. Alhamdulillah malah dari target kita saat itu kita hanya punya 50 program. Itu kegiatan. Bisa berubah jadi 109 kegiatan. Naik 2 kali lipatnya. Yang perlu dilakukan itu adalah pertama pastikan tim kita itulah tim yang solid. Jadi kita harus punya 2 tim. Tim inti yang solid dan tim tambahan. Jadi bisa jadi ada nanti yang kemudian tidak semangat di tengah-tengah, tapi tim solid dan tim inti ini tetap jalan. Ya gitu ya. Pastikan kita punya tim solid. Lalu kedua, tujuan, terutama ini ya, pastikan tujuan itu yang tujuan yang possible. Jangan yang diangan-angan. Jangan terlalu tinggi tujuannya. Jadi sesuatu yang achievable, yang mungkin kita capai. Artinya apa? Dalam kondisi terburuk pun pasti kita capai. Nah, itu kita bisa lakukan, Contoh misalnya, saya ingin membangun desa Pongo. Nah, itu mungkin. Karena apa? Tujuannya hanya 1 desa. Coba target saya mau membangun 75.000 desa di Indonesia. Saya nggak mau tahu PPI harus membangun 75.000 desa. Itu impossible, nggak mungkin. Jadi terkadang di dalam organisasi, kita salah dalam menetapkan goals, tujuan, akhirnya berimpact pada ketidaktercapaian tujuan itu. Akhirnya apa? Orang-orang menjadi malas. Nah, yang ketiga, di dalam mengelola organisasi dan manajemen di organisasi, bagaimana cara membuat goals atau tujuan itu? Seorang leader, seorang pemimpin itu pastikan saja buat tujuan secara globalnya saja. Payungnya saja. Misalnya saya ya sebagai koor PP Dunia, bagaimana PP Dunia bisa berkontribusi terhadap Indonesia? Dalam apa? Dalam pemikiran, dalam kegiatan, itu yang globalnya. Nah, kemudian saya punya 6 direktur ya saat itu. Nah, masing-masing direktorat itu saya suruh untuk menetapkan KPI-nya. Key Performance Indicator-nya. Jadi keberhasilan dari suatu kegiatan Anda apa? Jadi saya menggunakan metode self-assessment. Jadi misalnya punya anak buah, di sini ada Winner misalnya, ada Rizky Putri, ada Leni misalnya, ada 3 anak bawahannya ini contoh ya. Nah, caranya adalah bukan menetapkan tujuan. Winner, lo harus 10 kegiatan. Leni, lo harus 20 kegiatan. Rizky, lo harus 30 kegiatan. Jangan kayak gitu. Tapi tanya kepada mereka. Winner, kira-kira lo mampu berapa? Leni mampu apa? Rizky mampu apa? Nah, self-assessment itu akan lebih mempermudah dan memberikan tanggung jawab kepada si pembuat kegiatan. Misalnya Leni sebagai direktur, dia akan bertanggung jawab. Sorry gue cuma mampu bikin 3 kegiatan doang nih, tapi gue usahain maksimal deh. Nah, nanti karena Leni udah menetapkan 3 kegiatan, dia akan mikir secara maksimal. Gimana nih? Gue harus bertanggung jawab terhadap apa yang udah gue... juga gitu. Gue mampu 10. Oke, gue tanggung jawab. Ya. Seringkali seorang leader organisasi itu dan organisasinya gagal, itu karena dia terlalu ngotot dan kekeh terhadap keinginannya. Gue nggak mau tahu, gue maunya begini. Nah, itu udah repot kalau udah gue nggak mau. Kenapa? Kita harus tahu kemampuan orang-orang. Contoh misalnya saya, bagaimana saya memimpin teman-teman di Eropa,
bagaimana saya memimpin teman-teman di Permias di Amerika, bagaimana saya memimpin teman-teman di Timur Tengah dan Asia, itu cara pendekatan saya berbeda. Tidak mungkin. Nah, ini challenge saya jauh lebih besar dibandingkan mungkin teman-teman yang lingkupnya hanya di Bandung misalnya. Oh, karakter orang-orang Bandung kayak gini. Mungkin udah paham, ya. Tapi ketika saya berbicara dengan teman-teman Eropa yang umumnya itu sangat selfish sekali, ya, egosentrisnya besar, nggak bisa saya masuk dengan cara saya harus masuk dengan cara mereka. Karena orang yang egois itu hanya bisa dimasuki dengan keinginan mereka. Kenapa orang-orang Eropa, kuliah di Eropa, nggak mau gue diatur-atur, nggak mau gue disuruh-suruh, nggak gampang. Kayak misalnya L-nya apa? L-nya Ahmad Dhani itu kan anggota saya juga. Dia kuliah di Inggris, di UK. Bisa saya hadirkan untuk satu acara. Cara menghadirkannya pun approach-nya juga harus berbeda. Nggak bisa tiba-tiba diperintah, saya koor PP Dunia, kamu anggota saya, kamu harus datang acaranya. Nggak bisa. Dia mikir, ngapain gue? Duit gue udah banyak, nyokap gue artis, ngapain gue peduli sama kalian? Bisa aja kayak gitu. Nah, cara itulah approach-nya yang berbeda. Tapi berbeda dengan teman-teman misalnya di kawasan Asia, yang lebih memang sifat organisasinya lebih kuat, itu gampang saya perintah. Misalnya cucunya Kiai Ma'ruf, wakil presiden itu kuliah di Malaysia. Nah, itu bisa, bro, bisa minta tolong undang Buya. Oh, bisa Bang. Nah, bisa. Kita perintah kayak gitu bisa. Jadi teman-teman harus bisa melihat kepada siapa ngomong dan bagaimana cara ngomong. Jangan disamain ya. Misalnya ngomong dengan siapa ini? Dengan Ilham, dengan Vira, dengan yang lain itu jangan disamakan karena tiap orang akan penerimaannya berbeda. Pastikan goals-nya, pastikan caranya dan metodenya. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai pemimpin kamu harus hadir. Jangan cuma ngomong doang. Nah, ini yang penting. Karena seringkali seorang leader, seorang pemimpin cuma bisa ngomong doang. Kalian begini, habis itu dia tidur-tiduran. Seolah-olah menjadi raja. Ya, leader is not a king. Pemimpin itu bukan seorang raja. Kalau raja boleh kalian perintah gitu saja. Tinggal nanti duduk, dikipasi sama dayang-dayang, makan anggur aja disuapin kan gitu kalau raja ya, kalau kita lihat di film-film gitu ya. Nah, kalau pemimpin nggak bisa yang kayak gitu. Seorang pemimpin adalah bagaimana cara kita approach orang, bagaimana cara kita mendekati orang, bagaimana kita juga bisa turun ke bawah. Tidak sekedar hanya memerintah. Kalau teman-teman tidak percaya, mungkin bisa tanya kepada pengurus PP Dunia era saya. Bagaimana saya juga turun ketika ada masalah kegiatan. Bahkan saya juga hadir di setiap kegiatan. Saya tahu kegiatannya siapa, targetnya apa, PIC-nya siapa. Jadi itu saya hampir kontrol tiap hari. Dan itu bikin saya tidak tidur. Itulah kenapa PPI punya salam 24 jam. Kalau mungkin mimpin organisasi bisa tidur. Kalau saya mau tidur jam 12 malam, di Amerika siang, jam 12 siang. Coba di Eropa masih sore. Nah, kalau saya pagi, mereka kadang masih chat malam. Jadi hampir nggak tidur gitu. Makanya kita punya salam namanya salam 24 jam. Karena organisasi PPI organisasi yang paling tidak tidur. Waktunya bergerak. Beda orang, beda geografi. Dan itu tetap bergerak, tetap bisa beracara dan menghasilkan sesuatu. Jadi jangan takut dulu, hadapi semua, tapi itu tadi dengan cara yang bijak, dengan cara yang kita bisa diterima. Ya, itu ya, ya, mungkin ya jawaban saya mudah-mudahan bisa menjawab. Siap Kang. Nuhun Kang, sangat paham Kang. Siap. Oke, cukup Kang Ehen? Ya, cukup. Untuk Kang Rifki, boleh? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Anam ya. Presentasinya sangat luar biasa sekali ya. Materinya juga menarik sesuai dengan konteks zaman sekarang begitu ya. Izin Kang, saya ingin bertanya terkait Akang tadi sedikit menjelaskan sedikit terkait apa bonus demografi begitu yang dimana itu akan bertentangan di tahun 2045 juga dan itu menjadi salah satu fase bertentangan gimana maksudnya? Oh sorry, bukan bertentangan, itu mungkin
merupakan satu bonus ya, bonus buat Indonesia begitu atau gimana ya Kang? Terkait bonus demografi. Tantangan buat kita, challenge buat kita. Ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana bonus demografi ini adalah tadi Kang Anam sempat menjelaskan bahwa usia produktif dan produktivitas orang itu di bawah rata-rata atau di atas umur 16 sampai 65 itu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang memang menjadi tools atau tombol-tombol yang memang pada akhirnya itu dipersiapkan oleh generasi muda terkhususnya yang pada akhirnya nanti di usia sekarang, usia 20 atau 20 sampai 23, ketika di tahun 2045 itu adalah orang-orang yang memang berada di posisi atau di usia 40 sampai 45 tahun. Berkisaran sekitar 52 tahun. Begitu ya Kang, kurang lebih kalau di usia yang sekarang. Nah, saya sempat mendengar terkait penjelasan ada salah satu penjelasan tentang Kang Yudi Latif yang beliau menjelaskan terkait negara berkembang atau negara maju, yang dimana ada 3 tahapan, tapi saya lupa satunya, saya bisa jelaskan cuma 2 tahapan, Kang. Mohon maaf. Yang dimana yang pertama adalah world state, yang ke-1 adalah world state, kemudian yang kedua adalah nation state. Yang dimana world state itu adalah dia negara nasionalnya lemah atau negara nasionalnya lemah, tetapi kekuatan internasionalnya dia itu sangat. Nanti kalau saya salah tolong di ini ya Kang. Kemudian yang kedua, nation state adalah dia kekuatan internasionalnya itu lemah, kuat, tapi kekuatan di dalam negara dia itu sendiri itu bakal melemah. Begitu. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan bonus demografi, Indonesia itu akan berada di posisi yang seperti apa begitu? Maksudnya itu yang pertama, Indonesia akan berada di posisi yang seperti apa, dan kemudian yang kedua, apa yang memang yang perlu dipersiapkan oleh generasi muda, generasi terkhususnya untuk nanti bisa menghadapi bonus demografi begitu Kang di 2045. Karena di 2045 nanti jumlah penduduk Indonesia sudah barang tentu makin meningkat dan makin bertambah. Nah, otomatis di situ banyak sekali persaingan yang terjadi di mana-mana, entah itu di dunia pemerintahan ataupun di dunia pekerjaan begitu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh generasi sekarang untuk bisa menghadapi bonus demografi begitu? Okay. Karena yang saya lihat, saya sering lihat ya, kalau mahasiswa sekarang beda mungkin ya mahasiswa zaman Kang Anam. Ada saya sempat pernah kena sindir sama salah satu orang juga. Dia bilang, saya bingung sama mahasiswa sekarang. Karena mahasiswa sekarang itu nggak tahu kenapa mereka itu lebih senang diam di kamar dan lebih banyak pengen di kamar. Jangan-jangan pada mau jadi sufi begitu. Nah, sedangkan Indonesia ini punya visi misi yang sangat besar ke depan. Tetapi kalau misalkan generasinya seperti itu, apa yang mau diharapkan begitu? Nah, sehingga pada akhirnya tadi pertanyaan, apa yang perlu disiapkan oleh generasi sekarang untuk menghadapi 2045 ini, Kang? Terima kasih, Kang. Mungkin itu. Terima kasih. Rifki, sebentar sebelum saya jawab, tadi Rifki ngikuti presentasi saya dari awal nggak? Halo? Iya, Kang. Iya. Ngikutin dari awal nggak presentasi saya? Ikut sampai di bonus demografi ke atas lagi, Kang. Setelah itu lagi ada ini, makanya udah nggak fokus. Jadi harusnya tadi ngikutin dari awal. Sudah saya jelaskan, Rifki. Jadi kalau mau memanfaatkan bonus demografi, itu adalah kualitas sumber daya manusianya harus ditingkatkan, Rifki. Oh, yang tadi di bagian ke-1 itu yang terkait dengan akan sempat menjelaskan terkait visi misi pendidikan itu udah saya jawab itu sebenarnya. Jadi cara kalian adalah tingkatkan kualitas diri kalian. Gitu loh. Kita nggak usah bicara yang besar-besar dulu lah, tingkatkan kualitas diri. Karena kalau kalian nih sekarang kuliah nih, kalau Politeknik nih D3 ya? Atau bisa D4? Ada D4 juga, Kang.
Nah, jadi setelah D4 lanjut ke S2. Setelah S2 lanjut S3. Nah, gitu caranya Rifki. Jadi tingkatkan kualitas diri kalian. Ya. Jadi setelah misalnya selesai dari Poltek D3 misalnya lanjut ekstensi S1 atau yang bagi D4 lanjut kuliah misalnya ke S2 atau lanjut kuliah ke luar negeri. Nah, itu caranya Rifki. Itu salah satu cara untuk meningkatkan memanfaatkan bonus demografi. Jadi bagaimana pribadi-pribadi tiap orang itu meningkatkan kualitas dirinya sehingga mereka lebih kompeten. Karena yang saya bilang tadi, ini sebagai contoh ya, teman-teman tahu kan, Finlandia itulah negara dengan kualitas pendidikan terbaik dunia. Ya, teman-teman udah tahu semua kan itu. Finlandia. Nah, di kelas saya itu ada kawan saya namanya Yoni Askola. Dia asli dari Finlandia. Saya tanya, nih gimana sih Finlandia kok begitu luar biasa gitu loh. Pendidikannya, kualitas negaranya. Dan teman-teman tahu nggak? Dosen guru PAUD di preschool ya, kalau di Indonesia PAUD gitu ya. Guru PAUD di Finlandia lulusan apa? S3. Mereka lulusannya S3. Dan itu spesial mereka. Jadi mereka menempatkan the right man in the right place. Itu menjadi penting. Jadi ketika misalnya kalian ahli di bidang teknologi, ya kalian menjadi teknokrat. Kalian ahli di bidang sains, ya kalian menjadi ilmuwan. Kalian ahli di bidang birokrasi, ya kalian menjadi birokrat. Jadi mereka tuh menempatkan orang-orang pada porsinya. Ya, ibarat mobil, ya ban ada di bawah atau bukan ban di atas. Gimana ban kita bisa jalan kalau bannya ada di atas? Setirnya ada di depan, jangan setirnya di belakang. Gimana kita mau maju kalau setirnya ada di belakang? Kira-kira kayak gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah kalau kita bicara bonus demografi, orangnya banyak, tapi orangnya pada nggak kuliah. Itu yang jadi masalah, Rifki. Orangnya pada nggak sekolah. Nah, kalaupun yang kuliah hanya mentok pada selesai S1 gitu, S2, tapi kita tidak menghasilkan apapun. Kita hanya berfokus pada udah selesai kuliah kita kerja. Kita cari kerjaan, kita ngelamar kerjaan. Bukan itu sebenarnya kalau kita memanfaatkan bonus demografi. Bagaimana kemudian tiap pribadi meningkatkan entrepreneurship-nya. Jiwa entrepreneurship-nya. Ya, bagaimana kemudian tiap pribadi kemudian bisa memanfaatkan knowledge-nya untuk bisa meningkatkan kualitas diri. Jadi yang terpenting itu. Kenapa Korea, kenapa Jepang itu bisa menjadi creator, menjadi pencipta? Karena itu tadi, mereka bisa meningkatkan kualitas dirinya. Mereka fokus orangnya. Fokus. Itu ya pertama ya, dari segi knowledge. Ya, dari segi personality, saya belajar dari orang-orang di Eropa selama saya kuliah di sana. Orang Eropa itu 95% waktunya habis untuk memikirkan kualitas dirinya. Bagaimana saya lebih baik daripada masa lalu, bagaimana saya lebih baik dari kemarin, bagaimana kemudian saya meningkatkan kualitas diri saya, kira-kira kayak gitu. Nah, masalahnya kalau di Indonesia ya menurut saya, itu 95% waktu kita lebih banyak untuk ngeghosting orang, ngibahin orang. Bener nggak? Ya. Apakah waktu di handphone kita itu lebih banyak untuk baca jurnal? Kan enggak. Buka medsos untuk ngelihat orang lain. Wah, ketika kita ikut webinar, seminar, kita sibuk dengan ngomongin orang. Wah, si itu tuh begini, si itu begini. Akhirnya apa? Webinar, seminar kita nggak dapat manfaatnya. Atau ketika kita di dunia sehari-hari, yang kita omongin, wah si A tuh habis ganti handphone. Dia ngapain ya kerjanya? Wah ini habis ganti gebetan udah ganti lagi. Nah, kita repot untuk mikirin orang lain. Coba deh, waktu kita alihkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya. Itu ya Rifki ya kuncinya untuk tadi slide-nya biar nggak tahu Rifki ketiduran mungkin waktu saya jelasin. Wait. Nah, ini ya. Nah, ini ada di slide-nya ya. Jadi bonus demografi itu bisa kita manfaatkan itu adalah dengan tingkat pendidikan yang lebih baik. Jadi tugas kita memanfaatkannya adalah yaitu bagaimana meningkatkan entrepreneurship kalian, bagaimana kemudian pasca kalian selesai kuliah, kalian lanjut lagi kuliah. Agar dengan kuliah yang lebih tinggi, knowledge yang lebih baik, kalian akan bisa berkontribusi lebih banyak untuk Indonesia. Intinya adalah
Bonus demografi hanya bisa dimanfaatkan kalau kualitasnya bagus. Kalau kualitas manusianya tidak bagus, ini tentu saja akan menjadi masalah. Ya, bukan bonus demografi yang kita terima, tapi disaster demografi. Contoh sederhana. Berapa banyak waktu kita untuk membaca? Membaca jurnal, membaca perkembangan dunia, atau lebih banyak ternyata hanya nonton TikTok, Instagram, ghostingin mantan, gebetan, gitu ya. Saya pernah di satu ketika pulang kuliah, itu kira-kira jam berapa ya? Saya kadang kuliah sore kalau di sana. Jam 7 ya, 7 waktu Eropa, atau jam 8, tapi masih agak-agak sore. Karena jam 7 itu kan masih bisa sholat maghrib kadang. Itu saya ketemu kakek, itu kayaknya umurnya udah 80 tahun. Jalan udah bergetar, itu saya tuntun. Dia mengucapkan terima kasih Dekuyi. Itu di sebelah kanan itu dia ngempit buku, dan dia itu sambil pegang buku. Jadi selama dia di metro, di subway itu dia baca. Itu saya juga jadi terenyuh dan tersentuh juga. Anjrit, kalah gue. Dia aja umur segitu masih sering baca gitu. Nah, salah satu cara meningkatkan kualitas diri selain dengan kalian kuliah, S2, S3, itu adalah semakin banyak membaca. Karena dengan itu knowledge kalian akan lebih meningkat. Dan kalau perlu, buku bacaannya jangan tentang bidang itu saja, tapi berbagai bidang. Ya. Karena education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Itu kata Nelson Mandela. Kalian bisa merubah dunia hanya dengan pendidikan, dengan knowledge. Apakah knowledge itu hanya kalian dapat di bangku kuliah? Tidak. Banyak knowledge kalian bisa dapat di tempat lain. Bisa kalian baca, bisa kalian belajar, bisa kalian diskusi dengan teman-teman yang lain. Itu kira-kira ya Rifki ya, caranya ya. Nggak usah terlalu muluk-muluk yang aneh-aneh dulu. Coba introspeksi diri dah, dari diri kita sendiri, agar kita menjadi pribadi yang berkualitas. Kalau kita menjadi pribadi yang berkualitas, kita bisa berkontribusi. Kalau ada makin banyak orang yang bisa berkontribusi, saya rasa Indonesia akan semakin maju. Kita bisa belajar tentang bagaimana dunia UMKM, bisnis ekspor impor misalnya. Karena di Bandung kan banyak potensi. Ada kopi, ada teh kan. Itu kan kalau kalian lebih banyak melihat potensi pasar misalnya, wah ini bisa nih dijual keluar ya. Nah, itu jiwa-jiwa kayak gitu yang ditingkatkan. Bukan jiwa ngeghosting ya. Bukan yang ngepoin orang lain kira-kira kayak gitu. Itu ya, teman-teman ya. Jawabannya. Terima kasih. Oke, gimana Kang Riki? Udah cukup? Terima kasih Kang. Untuk Teh Asti, boleh? Itu double device itu biasanya. Ada device lain yang hidup. Itu kayaknya seruangan kan, mungkin keluar dulu. Iya, ada yang double device. Atau yang lainnya di mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekeresakan. Mungkin keluar dulu aja, maksudnya pindah ruangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asti Hopipa dari Administrasi Keuangan Politeknik Fiksi Ganesha. Izin bertanya, Kang. Tadi Akang sempat menyampaikan bahwa Akang itu koordinator PPI Dunia, terus berperan sebagai mahasiswa dan bekerja juga ya, Kang. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih cara Akang memanage waktu Akang dan memprioritaskan mana hal yang lebih penting dan yang penting gitu, Kang. Terima kasih. Saya susah kalau untuk jawab itu. Itu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab pasti ya. Karena saya juga berkeluarga, saya punya istri, punya 2 anak, punya kerja. Saya juga saya itu mungkin sepanjang saya menjadi koordinator, ngisi webinar itu bisa tiap hari ya. Tiap hari saya ngisi webinar, saya opening speech di mana-mana. Itu tadi meeting ya, ada 375 meeting yang saya ikuti, ada 109 kegiatan, saya agak susah jawabannya. Aduh, gimana ya? Itu kayak kayak autopilot di diri saya gitu. Karena gini ya, saya itu tipe orang yang multitasking gitu.
Karena jangan disamakan tiap orang, karena tiap orang beda. Jadi kalau saya nggak ada kegiatan itu saya tipes. Ada orang yang kalau banyak kegiatan malah dia tipes ya, sakit gitu lah. Saya kalau malah nggak ada kegiatan saya tipes gitu. Jadi mungkin ya caranya coba teman-teman belajar untuk multitasking. Itu dulu, belajar multitasking ya, itu dulu. Jadi bagaimana melaksanakan satu waktu tapi melaksanakan 2 kegiatan dulu deh gitu. Ya, 2 kegiatan dulu. Kalau saya ketika PP menjadi koor PP dunia itu saya bisa mereview 10 kegiatan dalam satu waktu. Karena bagaimana pre-kegiatannya dan itu termemori dengan baik di otak saya. Oh, ini kegiatan ini belum kelar nih. Oh, ini belum evaluasi, ini kurangnya ini ada ini ada ini ada ini ada ini ada ini ada ini gitu. Jadi pertama gali potensi diri agar kalian bisa jadi orang pribadi yang multitasking. Jadi jangan ngeluh ketika misalnya dikasih job itu banyak gitu. Masalahnya ketika dikasih job kan kalian ngeluh kan. Wah, anjrit nih, banyak amat nih ke gua gitu. Waduh gitu, nggak bisa gitu. Jadi itu adalah cara gimana kalian meningkatkan kualitas diri. Jadi itu ya. Jadi pertama jadi pribadi yang multitasking dulu. Jadi bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dan itu nggak bisa short term ya, long term. Jadi by process ya. Saya sendiri punya 16 tahun ya working experience saya. Jadi justru dalam waktu kerja itu saya bisa melakukan banyak kegiatan gitu. Saya orangnya senang untuk bekerja banyak. Justru kalau nggak bekerja itu tipes. Kalau nggak banyak kegiatan tuh malah banyak pusing saya. Ya, ada hal yang nggak boleh ditiru ya sebenarnya. Ini teman-teman bisa tanya ke teman-teman PPI. Bahkan ketika saya on driving, saya nyetir, itu saya bisa memimpin 3 rapat sekaligus. Dan itu well done gitu. Dan teman-teman tahu gitu, abang di mana? Ya lagi on driving, nggak apa-apa bang. Udah nggak apa-apa. Jadi kadang triple device ya. Yang satu rapat tentang PSDM gitu, pengembangan bagaimana pelatihan. Yang satu rapat tentang PPI EduFest, Education Festival. Yang satu rapat tentang riset gitu. Jadi sekaligus. Tapi bagaimana saya tetap menjaga konsentrasi menyetir, tapi bagaimana saya tetap menjaga konsentrasi untuk memberikan arahan terhadap kegiatan itu. Ya. Dan itu didasari oleh enjoyable. Jadi kalian harus nikmat gitu, menikmati setiap fasenya. Fase kesulitan, fase up and down, dan fase banyaknya kegiatan. Jadi jangan kalau banyak kegiatan terus ngeluh. Wah, nggak mau gabung organisasi, capek, kuliah aja udah capek, gimana berorganisasi? Nah, itu nggak bisa. Itu. Dan saya sudah publish jurnal Q1 saya. As co-writer memang ya, tapi saya sudah publish dan itu menjadi salah satu syarat saya menyelesaikan studi. Dan saya juga menjadi advisor di beberapa kementerian karena beberapa pejabat kementerian itu kawan saya, jadi saya sering membantu mereka. Bahkan kemarin saya membantu salah satu bupati di Madura. Saya kebetulan asal saya dari Bangkalan, Madura. Saya membantu Pak Bupati untuk bertemu dengan beberapa pejabat di kementerian untuk membangun daerahnya. Gitu. Jadi itu ya, itu asli saya susah ya ngejelasinnya gimana ya caranya. Ya itu ya, harus enjoy, harus multitasking dulu. Terus jadikan bidang yang kalian kerjakan itu adalah bidang yang kalian suka. Ya seperti ketika kalian berpacaran dengan seseorang, ya suka, maka ngejalaninnya enak. Seperti itu juga ketika kalian bekerja. Ketika bekerja, kalau kalian bekerja di tempat yang kalian suka, maka kalian akan full disclose ya, benar-benar full power gitu. Tapi kalau kalian nggak enjoy, ya akhirnya kepaksa. Nah kalau kepaksa itu nggak akan maksimal. Saya sendiri dijulukin the mentor ya sama pengurus saya di PPI. Karena saya itu selalu hadir di semua kegiatan, semua chat group itu pasti saya hadir. Karena tujuan saya adalah untuk mengencourage teman-teman, ngasih passion. Jadi kalau saya hadir, kalian juga harus semangat kira-kira gitu. Karena kadang saya tidak mau hanya menjadi leader yang cuman bisa ngomong doang dan nggak pernah hadir di kegiatannya. Ya, dan itu yang saya lakukan sehingga
semua yang saya berikan kepada teman-teman itu adalah segenap pikiran, segenap waktu, dan segenap semangat lah kira-kira gitu. Susah ya, saya nggak tahu itu menjawab atau tidak. Tapi itu yang bisa saya jawab. Ya itu, ya itulah, ya itu pasti itu aja. Ya, kalau harus menjadi saya jangan. Jadilah lebih baik dari saya kan, kira-kira gitu. Dan saya juga bukan orang yang bagus sebenarnya. Masih banyak kekurangan yang perlu saya upgrading. Jadi cari tokoh-tokoh besar yang luar biasa ya, yang bisa jadikan barometer buat kalian, bisa jadikan contoh buat kalian, dan setiap orang punya kelebihan dan kekuatan, dan jadikan kelemahan kalian itu sebagai senjata utama, bukan itu dijadikan sebagai pelemah sehingga kalian tidak bisa melakukan banyak kegiatan. Itu saja pasti. Mungkin gini saja, nanti kan saya sudah tinggalkan ini ya, diskusi saya. Jadi kalau misalnya mau diskusi, mau cari solusi, insya Allah saya akan beri solusi. Dan misalnya, Kang, ini kegiatan saya agak susah nih, ini kegiatan berkendala, apa yang harus saya lakukan? Ini ada teman ada anggota saya nih, orangnya agak ngeyel nih, Kang. Gimana nih cara pendekatannya kira-kira gitu. Nah itu nanti bisa diskusi. Intinya apa? Apa yang bisa kita capai itu tidak bisa dalam waktu singkat, butuh waktu pasti. Jadi jangan mau menjadi Superman dalam satu malam, jangan mau menjadi Iron Man dalam satu waktu. Teman-teman nonton Avenger kan, bagaimana Iron Man kan berevolusi kan. Jadi ada Iron Man versi 1 yang masih besi doang yang nggak bisa ngapa-ngapain, terus kemudian berkembang. Itulah konsep agile. Artinya sesuatu itu pasti berkembang. Kalian nanti akan belajar dalam berjalannya waktu. Kalau saya kan sudah belajar berdasarkan pengalaman. Susah, sedih, dan getirnya kehidupan udah saya rasain. Di era saya kuliah, zaman saya kuliah di UI, karena orang tua saya bukan orang mampu, saya pernah 3 hari nggak makan. Cara saya cari makan, saya dulu ngebantu teman-teman bikin tesis. Padahal saya baru semester 1. Saya bantu teman-teman saya bikin skripsi dan tesis. Lumayan duitnya banyak zaman itu. Tapi ya, itu cara ya. Saya dulu pernah jualan handphone bekas. Kalau lagi ujian ngajarin teman-teman gitu, ayo datang ke kosan, kalian bawa makanan ya gitu. Itu cara saya untuk survive ya, untuk sekedar cari makan. Mungkin teman-teman sekarang tidak sesulit saya, tapi ya everybody punya history masing-masing, dan bagaimana kita bisa survive ya. History itu alhamdulillah setidaknya nggak mati kelaparan waktu itu. Saya pernah loh, zaman saya sama teman-teman kosan nggak punya duit sama sekali, ada nikahan di belakang itu, kita datang aja bawa amplop kosong zaman itu, yang penting bisa dapat makan, bungkus ya, ngebungkus lagi waktu itu cara zaman padahal waktu itu warteg masih harga 2.000, 1.500 masih ada itu. Saya nggak tahu, saya masih punya utang mungkin ke warteg, mudah-mudahan diampuni dosa saya. Ya zaman dulu ya, gimana? Zaman saya ngekos tuh masih 75.000. Saya dulu seangkatan sama Dian Sastro, Nikola Saputra. Kita satu angkatan 2002. Nikola Saputra Teknik Metalurgi, Dian Sastro itu FIB, lupa saya jurusannya. Itu zaman Niko itu kos-kosannya 500.000, saya 75.000. Dia udah pakai AC segala macam. Aduh, kita masih makan sehari sekali. Udah beruntung gitu. Kadang kalau udah sehari nggak makan udah tidur aja gitu. Ya kalau kalian nggak akan mungkin nggak ngerasain itu ya, tapi saya merasakan itu. Jadi semua butuh proses ya pasti ya. Segala sesuatu tidak bisa by ini. Jadi kadang proses kesulitan itu yang membuat kita lebih tajam. Intan itu begitu bernilai ya, begitu mahal karena dia ditempuh dengan tekanan bumi yang begitu panas dan luar biasa di dalam kerak bumi. Itu yang membuat intan begitu bernilai. Karatnya bisa semakin banyak karena dia ditempuh dengan segala sesuatu kesulitan. Jadi pribadi dan personal seseorang terbentuk dengan berbagai kesulitan hidup. Jadi tidak ada yang tiba-tiba kalian muncul menjadi pahlawan atau lahir sebagai pahlawan atau lahir sebagai Superman, kecuali cerita di novel ya. Jack Ma sendiri memulai sebagai penterjemah, menjadi guru yang kata dia
Dari 25 orang yang daftar KFC, hanya dia yang tidak diterima, 24-nya diterima gitu kan. Tapi coba lihat dia sekarang dengan Alibabanya. Luar biasa. Semua by proses dan kehidupan itu tidak akan pernah mudah. Ya, itu ya Asti ya. Sedikit Siap. sharing ya teman-teman. Terima kasih Kak. Gimana Teh Asti, sudah cukup? Ya cukup. Terima kasih. Mungkin mohon izin ya moderator, sudah waktunya sholat zuhur. Saya rasa sudah dicukupkan dulu ya dengan 3 jawaban, 3 Iya, pertanyaan. betul. Ya, buat yang ingin diskusi lebih lanjut atau ada hal-hal bisa kontak dan nanti saya akan bantu. Itu ya teman-teman ya, mohon izin ya. Terima kasih kesempatannya. Kang boleh untuk dokumentasi dulu? Oke, boleh. Silakan. Untuk teman-teman boleh untuk on kamera ya. Sekarang slide 1 dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Leni. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Kang Hoirul Anam yang telah menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Semoga apa yang dijelaskan oleh Kang Hoirul Anam bisa kita wujudkan bersama-sama. Amin ya Allah. Oke. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin pamit ya. Sukses selalu. Makasih Kang. Studinya. Nuhun Kang. Ya. Terima kasih. banyak Kang. Nanti kalau ke Bandung lah kita meet up ya. Silaturahim kalau udah selesai PPKM. Terima kasih. Siap, Kang. Ditunggu Kang, ditunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Kang yuk. Ayo ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi